Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Badiroh, NIM T2018-7084. Untuk memenuhi tugas studi Quran dan tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tafsir ayat dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan bahas tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yang mana dalam tafsiran Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam khalifah di sini adalah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya kepada manusia. Oleh karena itu, manusia dapat disebut sebagai khalifah Allah di bumi. Selanjutnya, pengangkatan khalifah ini juga menyangkut tentang pengangkatan khalifah pengangkatan sebagian manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat-syariatnya dan mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa. Manusia dapat mengolah bumi yang tandus menjadi tanah yang subur. Hal ini merupakan hikmah diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, karena mempunyai keistimewaan dengan bakat-bakat yang dimilikinya. Firman Allah khalifah menurut As-Saddi di dalam tafsirnya dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat disebutkan bahwa ketika Allah ditanya oleh malaikat tentang siapa khalifah tersebut, kemudian Allah menjawab bahwa kelak mereka akan mempunyai keturunan yang suka membuat kerusakan di bumi, saling mendengki, dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Yang kedua, tafsir Quran surat Shad ayat 26. Yang mana apabila seorang pemimpin mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan tersesat dari petunjuk yang ditetapkan Allah untuk membimbing umatnya. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan kebenaran dan sesat dari jalan Allah, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Hal ini memberikan pelajaran kepada para pemimpin dan yang di bawahnya untuk mengikuti jalan yang lurus. Yang ketiga, tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Yang mana Nabi Ibrahim telah diuji Allah dengan beberapa kalimat. Mahmud Zahran memahami kalimat ini sebagai beberapa ujian dan cobaan, seperti menyembelih anaknya. Perjalanan pulang pergi antara Syam dan Hijaz untuk melihat anak dan istrinya yang berada di kedua tempat tersebut. Lafaz, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Tidak ada hubungannya dengan lafaz sebelumnya karena tidak ada penghubung pada permulaan lafaz tersebut. Ini merupakan pendapat dari Muhammad Abduh. Hal ini dipahami bahwa pangkat imam merupakan pangkat yang semata-mata dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan berkaitan dengan tugas yang diberikannya. Lalu, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak cucunya nanti juga akan dianugerahi pangkat imam tersebut. Allah mengabulkan permohonannya, tetapi Allah tidak akan mengangkat imam dari orang yang zalim. Dapat disimpulkan bahwa imamah ini tidak akan dipikul oleh orang yang zalim dan berakhlak buruk, karena tugas utama seorang imam adalah menghapus kezaliman dan segala bentuk kerusakan. Yang terakhir, tafsir Quran surah An-Nisa ayat 56. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan beramal dengan kitabnya, yaitu Al-Quran, serta taat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjelaskan Al-Quran kepada kita. Perintah selanjutnya adalah taat kepada ulil amr. Maksud ulil amr di sini adalah pemerintah, hakim, atau orang yang menetapkan hukum, ulama, pemimpin
perang, serta seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Syarat diwajibkannya mentaati mereka adalah selama mereka amanah atau dapat dipercaya dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.